Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Fiorenza dari Univ Telkom University, NIM 130120099. Nah, di sini aku mau nanyain beberapa pertanyaan mengenai implementasi Pancasila. Nah, sekarang coba dong perkenalin dulu masing-masing secara singkat aja. Danti dari Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, aku Halimah dari Universitas Pajajaran. Halo, kenalin nama aku Reni dari Politeknik Negeri Bandung. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Kira-kira matkul Pancasila ini efeknya gede nggak sih? Ada efeknya nggak sih buat dunia perkuliahan atau buat kehidupan mahasiswa di kampus kalian? Buat mengingat pada negara di sela-sela kehidupan kampus. Mantap. Oke. Mewakili jawaban pertama yaitu. Terus jawaban kedua nih. Nah, sebelum karantina, kira-kira nilai-nilai Pancasila yang kalian sering temuin itu apa di tengah masyarakat sebelum karantina nih ya? Ini kali, Jawab, guys. sila pertama Pancasila yang ketuhanan kan orang-orang pada ibadahnya tuh pada di masjid atau enggak pada di gereja gitu-gitu. Ya nggak sih? Oke, sila pertama. Iya bisa. Sila pertama. Ada yang lain nggak? Sila kedua Nilai. biasanya kan orang-orang donor darah tuh pas sudah COVID jarang banget yang donor darah. Oke, sila kedua. Terus ada lagi nggak sih? Selain sila pertama sama sila kedua, dari Reni ada gak, Ren? Persatuan Indonesia. Sebenarnya mah kan gotong royong masih ada juga ya sebelum atau sesudah COVID juga. Kayak tim apa itu teh namanya? Garda terdepan kayak gitu-gitu. Masih ada sih kata aku sampai sekarang juga. Kalau misalkan selama karantina nih, nilai-nilai Pancasila yang menonjol itu apa? Pasti kan beda gitu antara sebelum karantina sama selama karantina gitu. Kayaknya ini sih di sila kedua. Tadi kan benar gitu pas sebelum karantina tuh orang-orang jarang donor darah. Tapi setelah karantina tuh kayak banyak yang ngadain bakti sosial online kayak penggalangan dana gitu-gitu jadi lebih banyak. Gitu, udah gitu doh. Jadi yang paling menonjol tuh sila kedua ya selama karantina. Intinya kayak gitu kan ya. Bener. Nah, terus pertanyaan terakhir nih. Kira-kira menurut kalian gimana sih nilai-nilai Pancasila yang selama ini ada di Indonesia? Sebenarnya tuh masih ada tapi kayak nggak relevan gitu loh sama perkembangan zaman. Jadi kayak ada mah ada tapi penerapannya tuh mulai ditinggalin. Kalau menurut aku sih gitu. Ada pendapat lain nggak? Iya sih, kayak ada cuma orang-orang tuh kayak pada mengabaikan gitu loh, apalagi kan ya bukan masyarakatnya gitu yang mengabaikan tapi pemimpinnya juga mengabaikan gitu. Keadilan sosial apa itu kan di maksudnya tuh di era-era sekarang tuh kayak gak ada gitu keadilan apaan gitu loh. Jadi kayak sia-sia aja. Kayak cuma formalitas. Gimana? Cuma formalitas gitu loh. Menurut kalian penting nggak sih tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu? Soalnya kan itu tuh emang ideologinya Indonesia gitu, dan itu tuh dasar dari negara Indonesia. Kira-kira penting nggak sih untuk menyesuaikan sama perkembangan zaman ini? Apa itu teh? Iya betul, setuju gitu. Penting sih kalau kata. Iya, kenapa penting gitu maksudnya? Soalnya kan tadi katanya emang udah nggak relevan sama perkembangan zaman kan. Nah kalau penting kenapa gitu sedangkan udah nggak relevan? Tapi kalau misalnya kayak dikaji ulang gitu, kalau misalnya mau dilihat lagi kan si Pancasila tuh kayak jangka waktunya tuh panjang kan, kayak tetap aja gitu emang harus bisa fleksibel Pancasilanya kemana-mana. Kalau misalnya dilihat juga COVID juga bisa didesain sama Pancasila. Kayak sila apa ya, persatuan Indonesia gitu. Kalau misalnya rakyatnya bersatu buat nanganin COVID kan mau aja ya
bisa tuh COVID selesai. Tapi karena emang banyak masyarakatnya yang nggak ngikut sama peraturan pemerintah, terus sosialisasi pemerintah kurang juga kan, imbasnya gitu deh. Oke, mantap. Oke, jadi segitu aja pertanyaan terkait implementasi Pancasila. Mohon maaf kalau misalkan aku ada salah kata. Dan terima kasih buat kalian yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi itu dia implementasi Pancasila menurut teman-teman yang sedang belajar di kampus lain. Kalau menurut saya sendiri, solusi yang bisa disodorkan adalah tetap memegang erat nilai-nilai Pancasila dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada pemuda-pemuda zaman sekarang, tapi pendekatannya lebih melalui pendekatan ke gaya hidup pemuda-pemuda sekarang. Kalau misalkan Pancasila disampaikan melalui pendekatan tersebut, maka pemuda-pemuda juga akan lebih mudah untuk menerimanya dan akan lebih mudah untuk mengimplementasikannya. Nah, sekian dari saya. Saya Fiorenza Lela Asmihardani, NIM 130100099, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.